Tekan klik ya, asal jangan keluar, diklik saja. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga seimbang, bisnis berkembang. Nah, oke. Nanti untuk yang membaca artinya bisa langsung info saja biar nggak tumpang tindih ya. Apa yang dimaksud keluarga seimbang dan bisnis berkembang di sini? Kalau kita ketahui, pasti kalau namanya orang mencari nafkah itu ujung-ujungnya adalah yang lebih banyak adalah untuk keluarga. Ya, pasti untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ya, mencari nafkah untuk keluarga. Tapi ada juga orang yang mencari rezeki. Kadang lucunya begini, ada orang yang mencari rezeki, tapi dia lupa sama yang pemberi rezeki. Dia meninggalkan sama yang pemberi rezeki. Tujuannya benar, ya kan? Tujuannya benar untuk mencari nafkah, tapi ada ketidakseimbangan, ya, ya, tidak keseimbangan. Apa yang dimaksud ketidakseimbangan itu adalah apa? Mereka hanya fokus untuk mencari dunianya, tapi dia lupa bahwa itu tuh harus ada bekal untuk akhirat. Kalau kita ketahui bahwa bisnis itu adalah bukan tujuan, tapi sebagai alat. Alat apa? Alat atau sebagai jalan untuk kebermanfaatan. Saya ulangi bahwa bisnis itu adalah bukan tujuan, tapi sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai cara, ya, sebagai jalan untuk kita ini bisa bersedekah, kita bisa memberikan nafkah, kita bisa membantu orang lain. Itu pentingnya. Nah, pasti di sini coba saya tanya ya, buat bunda-bunda semuanya atau bapak semuanya yang yang ada bisnis, coba katakan saya di chat yang dia menjalankan bisnis atau usaha apapun, silakan. Tak mungkin dia karir atau guru, silakan. Profesinya deh, coba profesi selain ibu rumah tangga, apa profesinya? Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tuh, IRT dan bekerja. Oke, siapa lagi? Tujuh dagang, tuh ada apa lagi? Tuh banyak. Guru, bisnis, insya Allah. RT dagang, guru, penjahit dagang, ya, insya Allah ya. Saya jualan kue online, wah, IRT, baik, IRT plus nanti harus ada bisnisnya juga. Guru, bisnis, oke, siapa lagi? Masya Allah ya. Jualan, bisnis, banyak. Alhamdulillah, dagang. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawabnya. Keluarga seimbang, bisnis berkembang. Coba yang ada Al-Quran atau mungkin yang pakai aplikasi silakan buka Qurannya surat 4 ayat 1. Surat 4 ayatnya 1. Surat 4 ayatnya 1. Ada yang mau bacanya silakan. Di layar juga sudah ada. Boleh, Kos. Silakan. Saya bisa baca Kut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu
Adam dan dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sadaqallahul adzim. Makasih, Kos. Baik. Baik, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah. Ini keseimbangan. Jadi dikatakan berarti keseimbangan di sini itu bukan hanya yang Muslim saja, tapi yang non-Muslim pun harus ada keseimbangan juga. Dijelaskan apa? Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Ini kan cikal bakalnya ini Adam dan Hawa. Nanti ada suami, ada istri. Ada istri, ada suami. Ya. Terus apa? Dari keduanya, dari pasangan itu, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Berarti anaknya. Ya kan? Ada yang sudah punya anak. Ada yang menantikan anak. Ada yang mungkin anaknya ada sampai 5, 6, 7. Kadang sampai ada yang 10. Masya Allah. Ini memperkembangbiakan. Nah, maksudnya untuk apa? Kata Allah jelaskan, suami istri, ya kan dia sudah berkeluarga, menjalankan kehidupannya, kata Allah apa? Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta. Ini, saling meminta. Apa itu? Saling meminta tolong, kerja sama, sama-sama kerja. Ya, ada yang ibu rumah tangga ngurusin di keluarganya, di rumahnya. Ada bapak rumah tangga ngurusin bisnisnya. Ada yang kebalikannya. Ada yang uh, ibu rumah tangga dia ngurusin bisnis plus juga ngurusin keluarga. Ada yang suaminya ngurusin bisnis plus keluarga juga. Jadi seimbang semuanya. Ada yang sama-sama ngurusin bisnis dan juga ada yang sama-sama ngurusin keluarga. Jadi kalau yang laki-lakinya atau suaminya dia luar untuk mencari nafkah, istrinya dia menjaga anak-anaknya. Ini ada namanya keseimbangan. Saling meminta di sini artinya berarti saling menerima, menerima kekurangan dan menerima kelebihan. Tapi kalau namanya menerima kelebihan, orang juga pasti mau. Ini yang dimaksudnya. Pasti orang itu ya kan kalau misalnya sudah keluarga tuh apa? Maunya nerima kelebihan, maunya tuh banyak keuntungan, maunya banyak keberkahan, itu maunya, maunya manusia. Tapi namanya azwaja cocok itu satu frekuensi itu bukan berarti sama pendapat. Ada yang di grup saya sampaikan ya kan ini enggak satu frekuensi. Tidak semuanya satu frekuensi itu sama. Justru satu frekuensi itu harus ada yang berbeda. Suaminya baik, ya kan? Terus istrinya kurang baik. Suaminya sabar, istrinya kurang sabar. Kebalikannya juga sama. Ini ada namanya apa? Kita ini harus bisa melihat kekurangan. Tapi kebanyakan kita ini lebih maunya apa? Pengen adanya banyak persamaan satu frekuensi. Tidak. Pasti semuanya akan ada perbedaan. Justru perbedaan itulah yang menjadikan barokah. Perbedaan itu menjadi keberkahan. Itu yang pentingnya. Perbedaan. Adam dan Hawa pun punya perbedaan. Coba kalau misalnya Adam dan Hawa itu satu frekuensi, maka tidak mungkin digoda sama tipu daya iblis ketika di surga. Ketika ada bilang, ketika iblis menggoda Adam, Adam, ya kan, please touch this fruits, ya kan, ambil pohon ini, ambil buah ini. Maka apa? You will be forever in Jannah. Kata Adam, no way. Nehi, nehi, nehi. Sorry. Nah, bahasanya, sorry ya. Tapi apa yang terjadi? Iblis punya rencana berbeda. Ketika Adam tidak bisa tergoda, maka iblis ke Hawa. Wah, I have already told to your husband. Itu bahasa Jermannya. Saya sudah ngasih tahu loh ke suamimu loh.
Iya, Bliss, kata si Hawa. Apa yang kamu kasih tahu ke suami saya? Saya suruh suami kamu untuk makan ini. Tapi dia tidak mau kekeh banget. Tolonglah kasih tahu. Saya ini mau pamitan. Apa yang terjadi? Karena tidak satu frekuensi, ya kan? Tidak sependapat dan Hawa punya prinsip yang berbeda. Akhirnya apa? Dia lapor kepada suaminya. Hai Adam, saya ini kita ini satu atap ini. Iblis juga sama, ya kan? Ini bagus. Ayolah. Akibatnya apa? Turun dari surga. Makanya apa yang harus dilakukan ketika kita sudah bertakwa kepada Allah dan saling menerima kekurangan, yang dilakukan apa? Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Nah, kata-kata kekeluargaan, apa yang dimaksud setelah dia sudah suami istri, maka apa? Harus mulai ada keseimbangan. Yang dulunya sering marah-marah, mulai pelan-pelan, kurangin. Yang biasanya sedikit-sedikit marah, nah sekarang marahnya sedikit. Sedikit-sedikit tidak terima, sekarang sudah mulai menerima, walau sedikit. Nah, begitu. Ini hari-hari suaminya sudah kerja, potang-panting, cari nafkah, ya kan pas pas nyampe rumah malah tidak ada rasa syukurnya, tidak direspon dengan baik. Ini berarti apa? Ada yang ketidakseimbangan. Makanya dilakukan apa? Jaga hubungan silaturahim, jaga hubungan kekeluargaan. Ya. Salah satunya apa? Konsepnya, oke, saya. Nah, ini nih. Ini kayaknya pada setuju semua nih ya. Happy wife, happy life. Sampaikan nih. Ini pada semua. Ini setuju nggak ini? Coba, benar-benar coba. Ini setuju nggak ini? Setuju, setuju, Setuju nggak ini? setuju Tat. Setuju Setuju ya? banget. Oh, kenapa nggak? Oh, setuju pakai banget lagi. Hoi, setuju, Setuju setuju semua. banget. Kaum hawa setuju semua. Ya kan? Setuju banget. Wah, kebahagiaan seorang istri maka akan menunjukkan kebahagiaan kehidupan antara suami dan istri. Ya, ini happy wife, happy life. Maksudnya itu apa? Wife dari kata W-nya itu apa? W-nya kan wanita. Hmm. Life huruf pertamanya L, laki-laki. Ya, jadi kalau Wih. wanita itu suka yang senang-senang. Laki-laki life kehidupan. Sukanya apa? Kadang di luar rumah. Jadi kalau misalnya laki-laki yang cuma di rumah aja, dipertanyakan itu, ya kan? Harus keluar biar tahu dunia luar juga. Nah, apa yang dimaksud dengan happy wife happy life di sini? Kita harus ketahui. Jadi konsepnya adalah ketika suami itu dia bekerja mencari nafkah adalah untuk keluarga. Dan bagaimana ketika sudah untuk keluarga, keluarganya juga bisa bahagia. Keluarganya bisa menikmati, anaknya juga bisa menikmati. Nah, yang dimaksud dengan happy wife, happy life di sini, bahwa kebahagiaan seorang istri itu apa? Ada juga termasuk kebahagiaan dari kehidupan kita sendiri. Artinya, ini harus saling mengisi semua. Ini konsepnya. Ya. Nah, perhatikan. Ini salah satu lagi nih. Setuju nggak ini dengan begini? Setuju nggak? Penyerapan Menyerap rezeki. rezeki Setuju, salah setuju, satunya ada di kebahagiaan setuju. seorang istri. Istri. Ya, penyerap tuh maksudnya apa? Penyerap di sini bukan berarti itu ya kan uang suami diserap semuanya. Pokoknya sampai titik darah penghabisan diserap semua. Kenapa penyerap di sini? Yang memang serapan yang paling besar adalah serapan ke istri ketika atau dapat jatah dari suaminya. Ya kan, suami bekerja dapat uang diserap buat dapur, buat ini, buat anak, buat keperluan, penyerap. Tapi kadang sumber serapannya ini kalau sudah nggak bahagia, ya, kalau sumber serapannya ini sudah tidak bahagia, serapan rezeki ini sudah tidak bahagia, maka yang terjadi apa? Bukan jadi penyerap, malah jadi penyumbat. Hmm. Ini
Pembedaannya. Berarti contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Contoh nih ya. Ketika seorang suami mencari nafkah, terus sudah mendapatkan itu rezeki, tapi penyerap si sang penyerap rezeki, nah saya bilang sang ya, istri itu nggak mensyukuri, itu tidak akan pernah dapat kebahagiaan. Makanya kadang selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Berarti ada respon penyerap yang kurang baik. Diserap tapi tidak disyukuri. Diterima tapi sakit hati. Kok segini? Kok segini? No, tetangga sudah beli yang baru. Ini sudah beli baru. Lah kita yang lama semuanya. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Coba kita buka surat 24 ayat 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang dan berkamu. Silakan baca, Bunda. Saya Coach. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan beri kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Makasih, Coach. Baik. Ini jelaskan, makanya tadi disampaikan bahwa Adam dan Hawa itu berkembang biak, dijaga saling kekeluargaan. Ini dijelaskan, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Ya, laki-laki. Nikahkanlah perempuan yang masih single. Jadi ini dua-duanya didapatkan. Kenapa? Di antara kamu dan juga orang-orang yang layak. Nah, layak di sini kadang ini mohon maaf, persepsinya orang layak nih kadang ya kenapa? Lebih banyak seleksinya, tapi nggak pernah resepsi-resepsi. Banyak koleksinya. Aku ini wanita karir. Oh, ngomong dong wanita karir ya kan? Maka aku juga harus mendapatkan laki-laki yang berkarir. Aku ini sudah punya penghasilan tetap. Saya harus punya laki-laki yang punya penghasilan tetap, bahkan lebih tetap. Nah, ini berarti kelayakannya cuma hanya maunya mereka sendiri. Tidak. Udah tukeran dewe. Dijelaskan nggak bisa begitu. Caranya berbeda. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Ada yang mungkin wanita yang mungkin sudah umur 40, kadang 45. Itu belum merit juga, ya. Masih belum Mama mau menikah melarikan juga. diri. Apa? Berarti mereka sudah lebih banyak mempertimbangkan. Berarti ada keseimbangan yang kurang itu. Ya, banyak kendaknya, banyak pilihannya, banyak kriterianya. Nah, kalau bahasa ini ya. Banyak maunya, tapi sendirinya nggak mau tahu. Ya, ini yang terjadi. Maka yang dimaksud orang yang layak menikah dari hamba sahayamu maksudnya apa? Baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, nah ini kelayakannya nih ya. Ini perhatikan, ini penting banget. Penyerapan ini ya. Ini penyerapannya. Ini juga buat sang penyerap rezeki nih ya. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi kalau misalnya memilih laki-laki, ya kan, yang notabene cuma hanya kaya saja, berarti apa? Dia cuma hanya memilih mau enaknya saja. Tidak mau ada perjuangan sama sekali. Ya kan? Jika ada perempuan yang mau dengan laki-laki yang maunya satu frekuensi saja, pokoknya satu visi misi, oh keren banget, sudah kayak perusahaan. Visi misi, oh keren banget. Tidak, justru ketika pas ijab sah itu mulai welcome to the jungle. Oh, waktu masih masih apa namanya berkenalan, aduh gunung aku lewati, lautan aku pokoknya lautan aku seberangi, gunung aku lewati, semuanya. Yang lain tuh ngontrak aku. So, pokoknya segala macamnya. Ketika sudah ijab sah,
Ijab kabul baru welcome to the jungle. Ya ampun, ternyata kamu begini, kamu begitu. Dia terima. Ya kan, ternyata kamu tuh kirain kamu penghasilan tetap, ternyata kamu nggak tetap. Ya terima. Itu poinnya. Kalau mau menjadi penyerap rezeki, mau sedikit, mau banyak, tetap terima. Itu akan jadi bahagia. Tapi yang membedakan adalah ketika kita tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya maksudnya apa? Rasa syukurnya berkurang. Akhirnya apa ya? Kebahagiaan menjadi kegelisahan. Makanya Allah jelaskan, jika mereka tidak mampu, jika mereka miskin, Allah akan berikan kemampuan. Berarti kalau sebenarnya nikah itu pangkal kaya, ya benar. Asal nikahnya yang benar juga. Makanya Allah jelaskan, jika mereka miskin, Allah akan beri kemampuan kepada mereka. Dengan karunia-Nya. Allah jelaskan, Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi jangan sampai kita sok tahu dengan rezeki yang Allah atur sama kita. Kita harus menjemputnya. Ini yang terjadi. Ini konsepnya. Ya, kita buka lagi. Nah, setuju nggak ini? Rezeki salah satunya ada di ketidakjujuran. Tidak. Penyumbat rezeki salah satunya ada di ketidakjujuran seorang suami. Benar nggak? Benar, Coach. Benar, benar. Kalau saya Benar, tanya Coach. begini, kalau saya balik, penyumbat rezeki salah satunya ada di ketidakjujuran seorang istri. Benar nggak? Benar juga. Benar, Benar juga. benar juga. Kenapa saya tulis ini suami? Karena yang ikut ini banyak kan istri perempuan. Bisa jadi kok. Bisa Nah, jadi. perhatikan yang dimaksud penyumbat rezeki di sini. Kan tadi ada dua, penyerap dan penyumbat, ya kan? Penyerap dan penyumbat. Jadi sebenarnya bukan salah rezekinya, tapi salah di penyerapnya dan salah di penyumbatnya. Orangnya yang nerimanya itu. Jadi jangan disalahin rezeki. Kok segini? Kok rezeki disalahin? Kata rezeki, sesalahku nih opo? Aku nih salah apa? Ya kan? Aku nih salah apa? Kau nyari aku pas sudah dapet, kok kenapa kamu ndak bersyukur? Salah aku nih apa? Ya kan? Berarti kalau ketika orang tidak mau menerimanya, itu akan menjadi penyumbat itu. Lambat Tidak. laun akan penyumbat. Penyumbatnya itu apa? Ada rasa yang tidak pernah merasa puas. Ya kan? Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Ini terjadi. Ya. Kita buka Quran surat 16 ayat 49. Izin baca, Coach. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Coach. Ya. Ini dijelaskan bahwasanya apa? Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Ingat ya, berarti ketidakjujuran salah satunya kebohongan. Bahasa yang tidak beriman berarti apa? Itu keimanannya itu lagi terganggu. Ya, keimanannya lagi terganggu, berarti lagi sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit Rohani. ruhnya. Ruhnya tuh lagi sakit. Contohnya, ada istri pelit. Berarti sebenarnya apa? Ruhnya lagi sakit. Ada suami pelit juga, lagi sakit juga. Kenapa? Tidak mengimani itu. Tidak mengimani artinya apa? Dia lagi sakit. Ya. Contohnya misalnya, kalau misalnya ini ya mohon maaf ya, kalau misalnya ada suami yang selingkuh misalnya. Berarti sebenarnya suaminya tuh Sakit. lagi sakit. Pertanyaannya, kalau lagi sakit, seharusnya nih ya, seharusnya itu kan harus diobati, dikasih perhatian khusus, ya kan? Terus didengarkan, maunya apa? Kan itu. Ini enggak, sudah dia
tahu memang dia lagi, mohon maaf, lagi make affair atau lagi selingkuh, malah diomelin. Gak boleh masuk, pokoknya tidur di luar. Nah, katanya, oke, aku tidur di luar. Kebetulan Kebetulan akibatnya, Pak. Oke, thank you. Ini apa? Sehari, 2 hari, 3 hari. Yang di rumah kewalahan. malah dikasih peluang. Seharusnya diperhatikan. Coba, kalau misalnya kita nih sakit fisik nih kan, masuk ke rumah sakit. Kok kenapa yang hampir sebagian besar yang ketika sakit terus dirawat rumah sakit itu banyakkan sembuh. Karena apa coba? Karena banyak support. Karena apa? Banyak support. Karena apa? Coba, kenapa bisa sembuh? Karena diobati penyakitnya. Ya, bukan masalah diobatinya. Kenapa Sembari kok sebagian itu banyak sembuhnya? Kenapa coba? Ini kita akan tes dulu. Kami akan support Karena Ikhlas, diperhatikan perhatikan orang tuh. banyak. Diperhatikan orang banyak. Suster, penyakit itu. Nah, perhatikan. Jadi, kok kenapa mulai berangsur-angsur sembuh jam 7 pagi dicek sama sudah ada susternya. Bagaimana Pak keadaannya Pak? Oke, ini tolong Pak sarapan pagi jangan lupa Pak ya. Ini obatnya. Jam 10 ditengok lagi ganti infusnya. Sabar ya Pak ya. Jam 12 ditengok lagi. Sabar Pak ya. Ini tolong Pak makan siangnya ini obatnya diminum ya. Setiap hari, setiap saat. Ketika banyak ada masalah, memperhatikan. bel, susunnya langsung datang. Cekatan. Langsung fast respon. Lah ini di rumah. Ya kan. Suami sakit. Ya kan. Nggak diperhatiin. Tambah jadi. Diomelin. Stadium 1 tambah parah. Ini kalau penyakitnya fisik udah. Tapi kalau penyakitnya ruh. Maka yang terjadi perhatiannya harus lebih khusus. Ini malah diomelin kamu nih makanya. Pokoknya kamu makan sendiri. Siapa tahu. Masya Allah. Tambah jadi itu sekarat itu dah. Tambah sekarat itu. Nah, harus kita rubah polanya. Apa yang harus kita lakukan? Kok kenapa orang yang dirawat di rumah sakit itu banyak, mayoritas banyak yang sembuh? Kenapa? More attention, diperhatikan. Berarti kalau misalnya istri ya kan, pengen punya suami yang sehat, fisiknya sehat, ruhnya harus Rawat. Beri perhatian yang dirawat, khusus. diperhatiin. Datang-datang suami pulang belum lekas jaket langsung. Ya cengar nggak? Ini nggak? Ya ampun telinganya ini. Yang ada apa? Habis lekas jaket, dipakai lagi jaketnya, pergi keluar. Ya ampun. Nah, ini yang ini harus kita pahami dulu konsep-konsep begini. Makanya apa? Sebenarnya orang-orang yang ya sakit secara ruhnya itu juga harus butuh perhatian. Apalagi sakit secara fisiknya. Cuman mohon maaf kebiasaan orang lebih banyak perhatiannya kalau misalnya dia lagi sakit secara fisiknya itu perhatiin. Tapi kadang ketika kita lagi sakit secara batinia, itu kadang tidak ada perhatian. Terus seharusnya kepada siapa perhatiannya? Ya kepada Allah. Terus lagi rasa syukurnya ditambah lagi, rasa sabarnya ditambah lagi. Itu poinnya, seharusnya itu. Cuman kadang kita tidak, malah kadang beda lagi. Nah, ini harus kita pahami dulu konsepnya. Jadi sang ini para bunda-bunda nih sang penyerap rezeki ya harus hati-hati dengan hati. Sakit fisik itu bisa terlihat kadang kita mudah diobati. Tapi kalau namanya sakit hati itu kadang penuh perjuangan. Ini sakitnya di mana Ya. ya kan? Ini kok kenapa kok cemberut lagi? Sudah usaha begini cemberut lagi. Dikasih uang pas gajian masih cemberut juga. Ya ampun, maunya apa? Apa? Kau nak kena apa? Kau nak minta apa? Ya kan? Ya ampun. Ini harus dipahami pelan-pelan. Ya, makanya kalau sang penyerap rezeki itu harus benar-benar bisa banyak mensyukurinya. Ini konsepnya. Jadi apa? Keseimbangan bahagia, ya Pak. Eh, keseimbangan hidup, yaitu apa? Keseimbangan keluarga, keseimbangan bisnis. Ini harus kita pahami dulu.
Ya, saya Rezeki. lanjutkan. Jadi konsepnya adalah sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan ya hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Artinya apa? Si Orang-orang penyekat pembohong. rezeki, si penyumbat Para rezeki pembohong. harus bisa menerima konsepnya ini. Next. Nah, ini yang fenomena terjadi. Ada yang bisnisnya jalan, tapi keluarganya tidak seimbang. Banyak nggak? Banyak nggak? Ada yang Banyak, bisnisnya jalan, tapi keluarganya tidak seimbang. banyak, Banyak, banyak. Oh, Coach. banyak. Banyak. Banyak itu. Banyak, Coach. Suaminya kerjanya kerja keras, istrinya kerja keras, pokoknya kerja keras semuanya. Tapi ada hak-hak dari keluarga, hak-hak dari anak, hak-hak dari karib kerabat, hak-hak dari tetangga, hak-hak dari semuanya itu kadang tidak diperhatikan lagi. Akibatnya apa? Kita nggak kenal sama siapa-siapa. Kenalnya pokoknya begawe kerja, duit, gawe kerja, duit, makan, gawe kerja, duit, makan. Pas ada uang itu kayaknya nggak bisa ngerasakan kebahagiaan. Banyak orang yang kaya tapi belum tentu dia bahagia. Banyak orang yang bahagia tapi kadang nggak kaya-kaya juga. Seharusnya Pak kita kaya, kita Harusnya bahagia. Cuman kadang bahagia ya. Pak kalau kaya belum yang penting aku bahagia. Bahagia menurutmu kayak gimana? Ya kan? Gimana mau bahagia? Saudaranya mau pinjam duit, bilangnya mohon maaf, aku juga tidak cukup. Orang tuanya ngasih kode, masih cuma dikasih cuman doa doang. Ya ampun. Ya kan? Bagaimana mau Coach, bahagia? Karena bahagia itu bukannya relatif, Coach. gimana? Tidak, Coach. Bahagia itu bukannya relatif. Betul, bahagia itu relatif. Makanya relatif di situ sendiri pasti orang kan punya konsekuensinya. Makanya yang jelas apa? Orang yang bahagia itu satu, kalau kita mau bahagia, bahagiakan orang lain. Itu konsep relatif yang sebenarnya. Ya. Ya kan? Hmm. Contohnya begini kan. Aku mah hidup mah biasa-biasa saja, semuanya biasa saja. Alhamdulillah anak bisa makan, anak bisa sekolah, anak bisa ini. Itu namanya apa? Cuma hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu relatif yang kurang tepat. Hmm. Nggak bisa begitu. Karena dijelaskan banyak sekali. Itu relatif yang kurang tepat, hanya memikirkan diri sendiri. Kenapa? Ketika kita, kan sudah konsepnya ini, ketika kita bersedekah, kita berbuat baik, maka ada tiga. Satu, Allah senang, kita senang, orang lain senang. Nah konsepnya kalau cuman Allah senang, kita senang. Tapi orang lain belum tentu. Kenapa? Tidak memberikan kebahagiaan dampak orang lain. Jadi bahagia dan membahagiakan. Sejahtera dan mensejahterakan. Ini konsepnya. Makanya kenapa kita tuh harus kita ini harus bisa berkecukupan. Kenapa? Biar kita bisa berputar cash flow kita, kebaikan kita, rezeki kita bisa kasih ke dampak ke orang lain. Nanti ada penjelasan ayatnya ya. Jadi bahasa bahagia relatif itu adalah ketika orang itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, jangan sampai aku mah yang penting tenang saja, tenang, nggak banyak neko-neko, tenang, 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 tenang. Tapi kita kurang dampaknya lebih bagus lagi. Ya, nah, ini jelas. Coba kita buka. Kenapa orang itu tidak seimbang di keluarganya, walaupun bisnisnya jalan? Silakan buka. Saya baca Kut. Ya, Kerjanya. Saya baca Kut. silakan. Saiful. Monggo. Ya, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 49. Apabila ditimpa bencana, manusia menyeru kami. Kemudian, apabila kami memberikan nikmat sebagai anugerah kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi Nah, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. baik, terima kasih Sadaqallahul azim. Bunda. Terima kasih. Perhatikan, kita harus pahami dulu.
Apa yang dimaksud dengan dasarnya di sini adalah kok kenapa bisnisnya jalan, ya kan? Perputaran perekonomian jalan, tapi perputaran keluarganya tidak seimbang karena perhatikan di sini mereka itu ketika ditimpa bencana banyak menyuruh kepada kami. Artinya apa? Dia kalau pas lagi susah saja dia ingat. Tapi ketika bencananya itu sudah hilang, kesusahannya sudah hilang, ya kan? Dan Allah berikan nikmat kepada mereka dan mereka berkata bagaimana? Aku ini diberi nikmat ini nih karena kerja kerasku, karena kepintaranku, ini karena apa? Banting tulangku, ini karena aku ini jarang tidur, karena ini aku 24 jam, ini karena melek segala macamnya. Ini yang terjadi apa? Sebenarnya itu adalah ujian. Nah, ini konsep yang harus kita pahami juga. Berarti ketika ada orang-orang yang dia merasa bahwa dirinya sudah banyak berjasa, banyak berbuat baik, bahkan mungkin hasil yang dia dapatkan itu adalah karena kepintarannya, berarti terjadi apa? Mereka itu menjadi orang-orang yang sombong. Padahal itu adalah ujian. Ujian itu apa? Kaya ujian, miskin ujian, muda ujian, yang sudah berumur juga ujian. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini konsepnya. Akibatnya apa? Keluarganya tidak seimbang walaupun bisnisnya jalan. Apa contohnya? Banyak sekali yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang yang dia mencari rezeki tapi dia lupa sama siapa yang memberikan rezeki. Nah, ini sama halnya, ini karakter sikapnya kan begini. Kalau pas lagi susah, dia temuin sang pemberi rezeki. Pas ketika lagi happy, dia tinggalin sama yang memberikan rezeki. Akibatnya ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia lupa. Ini konsep dasarnya. Ya. Oke, berikutnya lagi. Ada yang keluarganya seimbang, tapi bisnisnya sering goyang. Tapi bisnisnya apa? Maksudnya tidak seimbang. Kita buka coba surat 18, 104 dan 105. Saya bacakan, izin. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat 18 ayat 104. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Surat 18 ayat 105. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Ko. Baik. Ini dijelaskan. Orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka itu sudah banyak berbuat baik, sebaik-baiknya. Ya, ini nih. Maksudnya apa? Tadi yang disampaikan, kan bahagia itu kan relatif, betul. Tapi relatif itu apa? Konsep relatif itu harus kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya kan? Paling tidak, kalau tidak dengan harta, dengan tenaga. Kalau tidak dengan tenaga, dengan ilmunya. Ya kan? Ini yang harus kita berikan. Ya, kalau bisa tenaga kita kasih, harta kita kasih, ilmu juga kita kasih. Jadi apa yang kita miliki sekarang nih, akal, ruh, ya kan, fisik, kita gunakan sebaik mungkin ya kita untuk berpikir, ya untuk bisa banyak memikirkan kehidupan orang lain juga. Apa? Jelaskan. Sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang kufur. Ini yang terjadi terhadap ayat-ayat Tuhannya. Pertemuan dan kufur terhadap pertemuan dengannya. Mereka sia-sia. Yang dimaksud yang harus kita ketahui, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang sia-sia. Apa sia-sianya? Kita sudah kerja keras, tapi nilai manfaatnya tidak bisa kita rasakan untuk banyak orang juga.
kita sudah berpikir juga, kurang juga. Jadi harus kita memikirkan banyak orang. Ya, makanya orang kaya dan juga soleh. Nah, harus kita lakukan. Baik, berikutnya lagi. Ya, berikutnya kita lihat 3 pola respon ini. Ya, pernah saya sampaikan juga. 3 pola respon di sini apa? Pertama, kok kenapa sih dia nggak seimbang? Kok kenapa nih kadang sering goyang juga? Ada pola respon logika, ada pola respon bijak, ada pola respon iman di sini. Apa itu 3 pola respon ini? Kalau 3 pola respon ini adalah ketika dapat ujian. Bagaimana kalau misalnya pakai logikanya? Biasanya kalau orang yang hanya menggunakan logikanya saja, itu apa? Cuma ada 2, benar dan salah. Dia salah, saya benar. Saya benar, dia salah. Jadi tidak ada filternya. Jadi ngeresponnya itu pokoknya negatif terus. Ya kan? Nggak pernah respon yang lain ini negatif terus. Yang kedua, kalau ngeresponnya dengan kata bijak, itu sudah mulai ada filternya. Jadi kalau ketika ada omongan dari orang lain itu apa? Dia nggak langsung ditelan mentah-mentah. Dia ada respon. Oh, kita ada namanya bahasanya adalah tabayun. Ya kan? Ada namanya mengklarifikasi dulu, cek dulu. Jadi nggak langsung kita terima langsung ya. Yang ketiga, yaitu 3 pola respon yang ketiga itu apa? Iman. Apa itu? Dia itu berprasangka baik, ya kan? Berprasangka baik. Jadi tidak Husnuzon terus. gimana? Terus Ya, husnuzon terus. tapi husnuzon di sini prasangka baik itu bukan berarti semuanya menerima, tidak. Dia itu apa? Mengevaluasi. Dia itu juga apa? Dia juga berbenah. Mereka juga berikhtiar. Mereka juga berusaha. Itu prasangka baiknya. Bukan berarti misalnya, ya kan, orang jualan. Ini kok sepi? Ya sudahlah, kita nggak usah ngotot-ngotot, ya kan. Rezeki mah ada yang ngatur. Ya kan, besok lagi kok sepi, ya sudahlah, memang belum rezekinya. Bukan begitu cara berprasangka baiknya. Dievaluasi, kenapa? Kok kenapa kok sepi? Kok kenapa nggak ada yang beli? Kok kenapa kok begini? Kok kenapa begini? Itu dievaluasi terus. Itu yang namanya berprasangka baik. Ada namanya azam tak tawakal Allah. Ada namanya nilai usaha yang dilakukan. Jadi bukan cuma ya sudahlah. Pokoknya kita mah nggak usah repot-repot. Pokoknya rezeki mah sudah ada yang tahu. Iya, rezeki itu tahu alamat kita. Kadang kita ini sok tahu alamat rezeki. Makanya kadang apa? Bahasanya begini. Ya sudahlah, ya kan kita mah nunggu apa kata Allah aja lah. Loh, gimana apa kata Allah? Allah aja sesuai dengan prasangka hambanya. Kan dijelaskan di ayat yang ada yang lain bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lah kita prasangkanya baik terus, tapi baiknya tidak ada evaluasi, ya sama saja, ya kan? Akhirnya apa? Ya begitu terus. Akhirnya ketika sudah berprasangka baik tapi tidak evaluasi, akibatnya apa? Mulai punya berusangka lagi. Kayak ini nggak adil nih. Akibatnya apa? Dia sudah mulai putus asa. Doa sudah, sholat sudah, ini sudah. Kok hidup saya begini-begini aja? Ini akan timbul efek yang kayak begitu. Ya. Kenapa? Nah, perhatikan, ini pernah saya sampaikan juga, ada yang sudah pernah ikut juga. Nih, 4 hal yang dalam kendali manusia. Ya. Pertama, yang dikendalikan adalah apa? Pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Jadi selain ini, jangan coba-coba manusia itu mengendalikan. Selain ini. Ya. Contoh misalnya, hujan lebat. Ya kan? Terus kita mau coba mengendalikan. Oh, ya kan pakai pawang ini, pawang itu, ya kan biar hujannya berhenti dulu. Oh, nggak ada. Stres nantinya itu. Contoh lagi misalnya kita dapat ujian, kita pengen mengendalikan, ya kan gimana biar ujiannya itu nggak ada. Pokoknya hidup saya pengen nyaman, damai, sentosa. Pokoknya tidak ada hambatan, hidup berkecukupan, enak banget. Kita juga mau, ya kan? Maka apa? Yang dalam kendali kita adalah pikirannya, kedua perasaannya, yang ketiga ucapannya dan
tindakannya. Contoh, sekarang saya tanya nih ya kepada bunda-bunda semuanya. Ya kan, silakan di chat ya. Silakan di chat. Pertanyaannya adalah begini. Ketika ya, misalnya pertanyaannya adalah begini. Ketika kita ini direndahkan orang di depan mata kita. Coba, apa yang kita kendalikan ini? Apa dulu coba? Pikiran, perasaan, ucapan, atau tindakan? Coba. Perasaan. Apa? Ayo. Ya. Perasaan, pikiran, perasaan. Yo, apa dulu nih? Ketahuan ini, karakternya kan ketahuan. Ada yang pikiran, tindakan dulu. Jangan marah. Woi. Pikiran, perasaan. Nih, ya. Baik, ini konsepnya banyak pikiran dan perasaan. Jadi kalau misalnya kita direndahkan orang, kita belajar, terus kita tuh dikatain, kamu tuh gimana sih? Nggak bisa-bisa, bebel banget sih otaknya. Ah, coba. Ya kan, terus disuruh belajar, disuruh ini, masih aja disuruh interaksi, nggak mau berinteraksi, disuruh belajar ini cuman kalau pas ada kesempatan aja mau belajar, tapi nggak pernah mencari kesempatan, disuruh belajar kalau pas ada waktu luang saja, tapi nggak pernah meluangkan waktu, ya kan, disuruh untuk apa namanya kita lebih banyak aktif lagi, masih nggak mau aktif juga. Nah, perhatikan pikiran, perasaan, ucapan, tindakan itu yang dalam kendali kita. Apa kalau misalnya kita dihina orang dan kita langsung responnya pikiran, cek kalau pikirannya baik, pasti insya Allah nanti berujung perasaannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik. Tapi kadang apa? Sudah semuanya pikirannya nggak baik, akan ketemu perasaan, ucapan, dan tindakannya nggak baik juga. Makanya dijelaskan jangan campuri yang di luar kendali kita. Rezeki itu kendalinya siapa? Rezeki coba. Allah. Allah. Kendalinya Kendali siapa? Allah. Kendali Allah. Kendali Allah. Mhm. Kendalinya Allah. Berarti kalau begitu berarti Allah yang atur rezeki. Betul. Tapi aturannya dalam kendali kita. Itu loh. Mhm. Makanya kan ada namanya penyerap rezeki, ada penyumbat rezeki. Padahal rezeki itu sudah ngalir tuh. Karena kita disumbat, karena sifat benci kita. Kita sumbat karena sifat kurang baik kita. Yang terjadi apa? Akibatnya rezekinya itu jadi ngalirnya sedikit. Sedikit. Ini yang menjadikan. Coba kita buka suratnya surat 10 ayatnya 100. Sebentar. Ayatnya 107. 10 ayat 107. Silakan ada yang mau baca? Masya Allah. Terima kasih. Sudah 107. Surat 10. Surat 10 ayat 107. Silakan. Izin baca kod. Ya, monggo. Boleh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Terima kasih, Coach. Nah, ini konsepnya. Kita ketahui dulu. Kalau memang itu bahwa Allah itu adalah pengendali rezeki. Allah adalah pengendali semuanya, bukan hanya rezeki saja.
Dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bahwa jika Allah mengendaki kemudorotan, ya kan? Jika Allah tuh menghendaki sesuatu mudarat kepadamu, kalau misalnya kamu tuh mau celaka itu, ya Allah tuh tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Artinya Allah sudah, kuasanya Allah sudah. Jadi kalau misalnya ternyata emang bukan rezeki kita, ya nggak mungkin, nggak bisa kita mau repot-repot, nggak bisa, jungkir balik segala macam nggak bakal bisa. Hanya Allah pengendalinya. Begitu juga kebalikannya. Kecuali dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka apa? Tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Makanya ini yang para pebisnis ini, kalau misalnya ada produk, jualan apa, tugas ikhtiar manusia itu menawarkan. Tugas ikhtiar manusia itu apa? Merepresentasi, memberikan informasi, menjelaskan. Ini harus kita apa? Menjelaskan kepada siapa? Kepada orang. Orang siapa? Ya kita harus silaturahim. Makanya dalam hadis dijelaskan salah satu rezeki adalah kita silaturahim. Ini Zoom, ini termasuk adalah apa? Ngalap berkah silaturahim. Belajar itu ngalah berkah silaturahim. Bukan cuma hanya belajar untuk diri kita sendiri, bukan. Kita bisa kenal tuh yang on cam. Ada Mbak Nurmala dari Palembang, ya Bunda Husen dari Lampung, Mbak Ani Priharwati, ada Bunda Rohana, ada Binti Mukaroma, ada Bunda Bia, ada si Mayarni di Bekasi, Batu Raja. Coba kalau kita kumpulkan secara offline, lama ketemuannya, 6 bulan mungkin belum ketemu. Ini nggak perlu lagi. Justru ini Masya Allah. Berkahnya kita mengikuti belajar begini. Salah satunya apa? Lagi pengen memperlancar rizki sebenarnya. Ya kita nggak tahu pas ketika tadi saya membaca surat Al-Fatihah. Ya kan? Doa mana yang Allah kabulkan. Aminan-aminan mana yang Allah kabulkan. Kita nggak tahu. Ya kan? Mungkin ada yang belajar di sini karena mohon maaf ya. Belajar tapi benar dengan perjuangannya sampai harus beli paket data, sampai harus meninggalkan anaknya, sampai harus izin sama suaminya dulu belajar. Pas belajar, dengar kita mendoakan, terus kita baca Al-Fatihah, mengaminkan, Allah ngasih karunia keberkahan, kita tidak tahu kebaikan mana, dari mana kita tidak tahu. Jadi apa? Ketika Allah memberikan kemudaratan kepada manusia, tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada manusia, tidak ada yang bisa menolaknya. Ini jelas, konsepnya itu jelas. Maka dijelaskan di sini bahwasanya apa? Bahwa Dia memberikannya kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki. Makanya apa? Alamat rezeki itu lebih tahu. Rezeki itu tahu alamatnya. Nak mampir ke rumah siapa? Nak mampirnya kapan? Nak mampirnya pada saat apa? Nak mampirnya dalam kondisi apa? Itu rezeki lebih tahu. Manusia jangan sok tahu. Tapi harus banyak tahu, banyak belajar. Itu kuncinya. Ini kadang, mohon maaf ya, kenapa kadang saya strict, saya tegas ke orang untuk suruh belajar, ingatin lagi. Kadang kalau di grup SLTM ada namanya Morning Quranic Motivation. Kadang juga kalau ada hal-hal tentang masalah apa sering saya share juga. Ini kadang di grupnya sampai ada grup banyak tapi nggak pernah baca. Kadang cuman kerjaannya, mohon maaf ya, cuman ngeklik notifikasi doang tapi nggak pernah dibaca. Mendingan apa? Left group. Mendingan gak usah banyak grup, percuma saja. Kalau kita masuk grup dan kita tidak mau meluangkan waktu, nggak punya waktu luang untuk membacanya, mendingan leave it, keluar. Itu gas itu. Karena apa? Sayang kalau misalnya ada informasi-informasi baik. Beda kalau misalnya grup keluarga besar, left, wah selesai urusan, kau ini ya kan, kualat kau keluar sembarangan. Ya kan? Tapi kalau sudah masuk ke grup belajar dan nggak mau berinteraksi, nggak mau ada komunikasi, nggak pernah sapa salam juga segala macamnya, mendingan leave it, keluar. Di grup saya, mohon maaf, punya komitmen. Ada yang berbayar, ada yang bayarnya dengan kemauan aja, ada yang bayar dengan kemampuan, silakan. Tapi kalau nggak mau berinteraksi, saya keluarkan.
Ada yang saya keluarkan baru, Coach, aku ini dari tahun 2021 loh. Terus masalah, ya kan? Nggak ada kaitannya. Kalau tidak ada komitmennya, tidak ada niat untuk belajar, berarti repot. Seharusnya apa? Kita harus punya etika dalam belajar juga. Insya Allah, orang yang memperjuangkan ketika dia belajar, dia mempersiapkan belajar waktunya, insya Allah hasilnya juga akan berbeda banget. Yakin itu, berbeda banget. Oh, putus-putus ya. Baik. Mohon maaf untuk yang ada suara bisa di mute dulu ya. Baik ya, sudah jelas ya. Jadi poinnya di situ ya. Jadi bunda-bunda semuanya ini ada 65 orang. Kita cek saja sampai akhir nanti ya kan. Apakah masih stay di 65 atau nanti berubah, itu berbeda banget. Kita tidak tahu ya. Contoh deh. Sekarang saya tanya deh ya. Saya tanya nih salah satu orang nih ya. Bunda Rahajeng. Ya. Bunda Rahajeng, apa kabar? Ya, Coach. Oke. Alhamdulillah, baik, Coach. Bunda, itu eh, usahanya apa sekarang? Saya sebentar ini masih masih ngajar, Coach. Masih ngajar, ya, Ya. masih ngajar. Saya tanya, apakah rezeki Bunda itu ada di tempat mengajar? Tidak hanya di sana sih, Coach. Ah, Ada yang lain. ada yang lain. Berarti ada usaha juga. Ada ya itu jualan SR12. Dikit-dikit, SR12. Coach. Oke. Masih Berarti jualan belum. kosmetik ya. Ya. Sekarang saya tanya, kalau jualan kosmetik atau produk-produk begitu, Bunda itu orang tuh beli, apakah dia datang sendiri atau Bunda menawarkan? Kadang dari menawarkan, tapi kadang yang saya tawarin waktu satu hari gitu saya apa namanya target 10 orang ya coach. Ya. 10 orang saya tawarin lewat online. Tapi tahu-tahu itu dari teman kantor yang beli coach. Jadi bukan yang Nah, ditawarin. tuh, Itu perhatikan. coach. Berarti Iya, tugasnya kita itu cuma hanya menawarkan presentasi, ya kan, menjelaskan iya, manfaatnya apa. Tapi ternyata malah yang nggak ditawarkan, malah dia beli. beli. Ini konsep rezekinya. Jadi jangan saya tahu. Contohnya nih ya, bunda-bunda nih sekarang belajar Zoom nih. Ya, belajar Zoom nih. Ya Allah, saya pengen belajar, saya pengen ikhtiar biar menambah ilmu, keberkahan juga. Kita tidak tahu nanti apa setelah Zoom besoknya ternyata dapat kabar, kita tidak tahu. Jadi ini kalau dibilang rezeki itu adalah ketidakpastian, tapi pasti ada. Iya, coach. Jadi kita ini Iya, harus bisa tahu, pokoknya ikhtiar saja. Contohnya sebagai guru ngajar, sudah kerjanya ngajar, tapi kita nggak tahu ternyata dapat rezeki bukan dari tempat ngajarnya. Dan betul itu coach. real terjadi loh, real terjadi. Ya kan? Saya mengedukasi orang, ya kan ada coaching orang segala macamnya. Tapi mohon maaf, Masya Allah, malah dapatnya itu dari tempat yang lain juga. Dari tempat lain juga. Jadi jangan sampai kesempatan baik itu kita tuh tinggalkan begitu saja. Ya, makanya apa? Berusahalah mempersiapkan dalam kita belajar itu semaksimal mungkin. Masya Allah kita tidak tahu. Kemarin ayahanda kita, Pak Haji Kiai Najamuddin Siddiq, ya kan, banyak bercerita yang waktu masih di Palembang di sendiri. Ada yang sudah matanya tuh sudah mungkin hampir mau nggak bisa melihat, soalnya udah mau dioperasi segala macamnya. Apa? Dia malah ikut Zoom pagi, ikut Zoom malam, Zoom pagi terus continue. Lama-lama apa? Nggak jadi dioperasi. Maksudnya berarti sebenarnya ke, banyak kebaikan-kebaikan yang sebenarnya harus kita jemput. Kalau ada dalam konsep begini ya, bener nggak kata-kata begini? Menunggu keajaiban. Bisa nggak? Bisa iya, bisa tidak ya coach. Ayo, menunggu keajaiban. Nggak bisa kok. Tidak bisa, Coach. Nggak bisa. Bisa Baru kok. Bisa, Tapi bisa. ya bisa, tidak coach. Oke. keajaiban ada kok bagi yang percaya. Oh, bagi yang percaya ada ya. Oke, saya kirim materinya nih ya. Saya share materinya nih ya. Tunggu, tapi Ini tentang berusaha. keajaiban nih ya. Mudah-mudahan ini saya share materinya nih. Satu slide Gimana ini. coach? Sebentar ya. Oke. Nih perhatikan.
Nah, saya baca ya. Keajaiban yang kita miliki tetap akan menjadi pisau tumpul dan berkarat bila tak pernah diasah. Lebih-lebih jika hanya diasuh, cuma diasih dengan kalimat indah, menunggu keajaiban. Menunggu sambil berusaha. Nah, menunggu sambil Berusaha. berusaha. Tapi jangan berusaha menunggu. Ini menunggu sambil berusaha. Jangan berusaha menunggu keajaiban. Ini yang Menunggu. nggak tepat. Kadang apa? Ayo kita belajar, ayo kita jualan. Ya sudahlah, rezeki ada yang ngatur kok. Kita repot-repot. Nah, kalau ada teman kayak begini, mendingan bukan kita tinggalkan ya, hindari, nggak apa-apa. Jangan sampai kita ketemu sama kayak begitu. Santai aja lah Pak. Bapak nih kayaknya ngoyok banget sih hidupnya. Kerja, 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 kerja. Nggak ada habis-habisnya. Mau nyari apa sih? Orang tuh nggak dibawa mati juga. Nah, yang kayak begini kelihatannya enak banget tuh. Dengernya enak banget. Itu sebenarnya apa? Itu mohon maaf ya. Kalau dalam bahasa ini itu menyesatkan. Kenapa? Jerumuskan ya, Orang Bu. lagi usaha kok malah sudahlah ngapain repot-repot. Sudahlah kita ngopi-ngopi aja. Ya kan? Kasihan lah, kasihan nanti rezekinya orang lain nggak dapat juga. Kamu semua dapat rezeki. Ya Allah. Ya. Jadi nggak ada namanya menunggu keajaiban. Harus kita jemput. Ya, harus kita jemput. Contohnya, baca Quran. Baca Quran itu apakah menunggu kesempatan baca Quran atau kita menjemput kesempatan? Menjemput Kesempatan, kesempatan. Menjemput meluangkan kesempatan. waktu. Contoh lagi, baca Quran. Apakah ketika ada waktu luang atau kita meluangkan waktu? Meluangkan waktu. Belajar. Apakah kita sebentar nih. Oke. Belajar. Apakah kita ini menunggu ada kesempatan atau menjemput kesempatan belajar? Menjemput Kesempatan belajar, Coach. Oke. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berarti bunda-bunda atau ayah bunda semuanya hadir di sini, dijemput. Ini harus kita menjemput. Jadi nggak ada namanya menunggu keajaiban. Insya Allah nanti Taufik, Ilham, apalagi tuh Hidayah, nanti insya Allah akan datang dengan sendirinya. Ketok-ketok Amin. pintu. Misalnya nih, kita jualan kosmetik ya kan, skincare segala macamnya. Sudah beli di distributor misalnya kan. Terus kosmetiknya ditaruh di lemari doang, ditutup. Terus habis itu apa? Dia tuh sholat. Terus sholat, ya Allah, laku ya Allah, laku ya Allah. Kata Allah, nah kau laku cak mano? Ya kan? Kau nawarin tidak. Terus tiba-tiba pengen nunggu keajaiban, ada yang datang ketok pintu. Dipajang tidak "Bu, di depan. saya borong itu produk ibu yang di lemari." Hah? Nggak bakal bisa. Ya kan? Sama kayak belajar itu. Belajar, mohon maaf ya. Ini saya ngomong apa adanya. Belajar maunya yang gratisan. Belajar maunya yang enjoy. Mau yang nyaman. Mau yang santai-santai. Nggak ada pengorbanan. Terus pengennya dapat ilmu banyak. Oi, nehi, nehi, nehi. Nggak bakal bisa itu. Harus kita menjemput itu. Sama kayak bunda-bunda nih ya, walaupun mau belajar ngaji, mau belajar bisnis, mau belajar apapun, kalau bisa Pak, kita harus ada harta dan jiwa kita keluarkan. Itu yang akan mendapatkan hal yang berbeda. Jujur saja, dan ini terjadi banyak para pebisnis-pebisnis yang belajarnya maunya yang free-free saja, mau yang biasa saja, terus apa? Pengen hasilnya tuh yang luar biasa. Oh, enggak bisa. Ya, konsep itu tidak akan berlaku. Ya kan, orang yang bisa mendapatkan ranking 1 pasti perjuangannya pun dari perjuangan ranking 1. Sama kita belajar Al-Quran. Mau yang santai-santai, enjoy sambil rebahan. Pokoknya setiap hari, pokoknya dari nge-zoom itu nggak pernah on cam. Pokoknya tuh punya nggak tahu orangnya kemana, yang nge-zoom siapa, yang dapat ilmu siapa. Handphonenya yang dapat ilmu itu. Ya kan? Handphonenya yang dapat ilmu. Catatan nggak pernah dibawa, buku catatan nggak ada, pulpen nggak ada, terus nggak pernah mencatat, nggak ada namanya buat stabilo, ini benar, ini yang kurang ini, nggak dapat apa-apa. Kadang yang sudah nyatet saja lupa, ini kadang cuma dengerin doang. Terus Saya lupa.
Lupa juga, ya kan? Masya Allah. Yang sudah belajar aja banyak lupa, apalagi yang nggak pernah belajar. Ya, kembali lagi tentang Belajar. materi kita bahwa seimbangnya bisnis harus seimbang keluarga juga. Seimbangnya akal pikiran kita, maka juga kita harus seimbang untuk apa akal pikiran kita. Makanya Allah jelaskan nih, Masya Allah, saking sayangnya Allah, ya. Coba dibuka di surat Az-Zumar, surat 39 ayatnya 53. 3953. Izin baca Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini ya benar semuanya. Allah tuh saking sayangnya apa? Jangan berputus asa. Hai orang-orang yang melampaui batas. Kan Allah tuh tahu. Yang melampaui batas maksudnya apa? Orang yang punya kesehatan tapi tidak digunakan kesehatannya untuk kebaikan. Orang kaya tapi kekayaannya tidak digunakan untuk kebaikan. Ya kan? Punya waktu luang tapi nggak pernah digunakan untuk kebaikan. Itu melampaui batas itu. Coba di rumah sakit itu ada orang yang nggak bisa kena air, nggak bisa apa namanya mandi seperti orang yang sehat. Ini kadang kita sudah sehat, mandi jarang, iya kan? Seharusnya kadang mandi cuma sehari sekali, kadang cuma 2 hari sekali baru mandi. Bayangin, Itu manja namanya. ya kan? Ini kan repot. Seharusnya harus kita perbarui. Ada orang yang untuk makan aja susah. Di rumah sakit itu udah kadang makan bubur saja, itu cuma sesendok itu dibuang. Makanya yang nunggu di rumah sakit itu kadang bisa apa? Lebih banyak kesehatan tuh, lebih sehat di rumah sakit tuh. Makan ini, makan ini, lebih sehat tuh. Kadang itulah apa ya? Kadang kalau secara akal pikir ya pola pikir ini, orang sakit dikasih buah, ya nggak dimakan. Orang sakit dikasih makanan banyak nggak dimakan. Yang makan siapa? Yang nunggu, yang sakit. Pas giliran sehat, pas giliran sehat, nggak pernah silaturahim, nggak pernah ini. Makanan kadang jarang dikasih, kadang nggak pernah ngasih apa oleh-oleh. Pas sakit, wow, ini apa? Jeruk, oh, semangka, pisang, semuanya dikasih. Boro-boro nak makan pisang, boro-boro mau makan apa? Itu buat nafas saja bersyukur. Nah sama, makanya kata Allah jelaskan, yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud putus asa rahmat Allah? Sebentar. Oke. Tolong ya yang belum di unmute, belum di mute, tolong di mute biar suara saya tuh nggak dumping ya. Ya. Makanya apa? Allah jelaskan gini. Orang yang berputus asa, apa putus asa? Putus itu berarti apa? Memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan rezeki. Halo, jelas ya? Cek. Putus ton. Ya, Putus-putus, Kak. putus. Oh, putus-putus ya. Masya Allah. Baik. Coba saya ini. Bi, masukin dalam motor, Bi. Oke, sudah oke ya? Oke. Sudah jelas? Baik. Jadi gini, putus ini adalah memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan timbulnya datangnya rezeki, memutuskan rezeki datang. Asa itu adalah masa depan. Jadi orang yang berputus asa dari masa depannya, itu berarti apa? Itu sama aja orang tuh lagi memutuskan rezeki yang sudah Allah kasihkan. Makanya kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya, asal jangan diulangi lagi. Ini konsep dasar yang harus kita kuatkan. Ya,
Ada 2 slide lagi materinya. Ya, nanti habis itu baru kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Sebentar. Nah, ini baru untuk solusinya. Solusi agar Oke, sebentar. Ya. Nih, balancing for happiness life. Jadi keseimbangan untuk kehidup yang lebih bahagia. Mohon maaf pakai bahasa Inggris ya. Pertama adalah coba silakan buka Quran suratnya surat 2 215. Itu namanya plot giving. Plot giving itu dulu kita tuh berbagi-bagi coba. Surat 2 215. Silakan host bisa ditayangkan ayat Qurannya. Silakan. Ada yang membacanya silakan. Surat 2 215. Saya baca Monggo. coach. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 215. Ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul adzim. Ini salah satunya adalah harus kita plot giving. Plot giving itu maksudnya apa? Kita tuh bagi-bagi. Kalau coba di sini adalah satu ke orang tua. Berarti keluarga juga, keluarga sudah pasti orang tua. Setelah orang tua, karib kerabat, ya kan? Ini harus kita berikan kepada orang lain. Nah, ini ya. Nih, orang tua, saudara, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Berarti kalau misalnya kita mau kehidupan bahagia, maka 5 ini jangan sampai kita tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, people respect. Kita ini harus menghormati. Siapa itu yang harus hormati? Orang tua, mertua, dan juga guru yang mengajarkan kita, guru SD, guru SMP, guru ngaji, guru motivasi, atau mungkin guru apapun, kita harus hormati. People respect. Yang ketiga, yaitu charity priority. Apa maksudnya? Banyak berbuat baik. Coba kita buka surat 45 ayatnya 15. Surat 45 ayatnya 15. Yang ada Al-Quran, mushafnya boleh bisa diminta tolong dibacakan. 5 ayat berapa, Ustaz? Surat 45 ayatnya 15. 45 ayat 15. Izin baca, Coach. Silakan. Ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 15. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Rabb-Mu kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim. Nah ini Masya Allah ya. Ayat ini jelaskan siapa saja yang mengerjakan amal soleh, siapa yang mengerjakan kebaikan, itu akan balik kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang mengerjakan keburukan akan balik kepada diri sendiri. Jadi sayang banget bunda-bunda, ayah bunda yang sudah hadir di sini, banyak kebaikan di depan mata, banyak kesempatan di depan mata, banyak potensi peluang yang di depan mata ini, jangan sampai kita itu sia-siakan. Satu, umur yang Allah berikan sampai saat ini jangan disia-siakan. Kesehatan yang sudah Allah berikan saat ini jangan disia-siakan.
Banyak orang yang sakit pengen cepat sembuh, pengen cepat sehat. Tapi ada orang yang sehat tapi tidak mensyukuri dengan kesehatannya. Apalagi waktu juga jangan disia-siakan. Ya, bersyukur yang ada Zoom pagi, Zoom Zoom siang, Zoom malam, kadang ke majlis taklim ini, ke majlis taklim ini, bisnis, ikut workshop ini, ikut bisnis ini, itu bersyukur. Artinya apa? Dia tidak mau menyanyiakan waktu. Makanya saya sampaikan, kita berkomunikasi boleh sama siapapun, tapi kalau berinteraksi harus pilih-pilih teman. Makin berumur harus makin tahu kegiatan kita tuh harus mengkerucut, jangan juga sok muda juga, ya kan? Harus kita pahami juga kalau yang memang sudah kondisinya memang sudah kurang terlalu fit segala macamnya, sudah fokus sama kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau yang masih dalam kondisinya fresh, sehat, silakan fantasyiru fil art. Ada yang misalnya jalan-jalan, ada yang wisata religi, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang ke fakir miskin, ada yang ikut pengajian, silakan fantasyiru fil art. Itu sudah jelaskan. Makanya apa? Bersyukur yang emang masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pelajaran dan belajar, raih terus. Insya Allah. Makanya Zoom ini dijadikan alat untuk kita meraih keberkahan dalam setiap apapun. Makanya efeknya itu berbeda banget. Masya Allah ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 21:13. Karena ini adalah saya sendiri sengaja tidak ada untuk yang lainnya. Dan saya akan buka sesi tanya jawab. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya Mau Kak, nanya, Coach. saya mau tanya. Monggo, monggo.